Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Oke, baiklah, melanjutkan pada materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang sekolah sebagai suatu sistem pendidikan pada mata kuliah manajemen pendidikan. Yuk langsung aja simak video ini ya. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita bahas pertama adalah pendidikan sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan itu dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Kemudian, sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, komponen-komponen dari sistem sekolah itu terdiri dari masukan atau input, kemudian proses atau proses, kemudian keluar langsung atau output, dan keluar tidak langsung atau outcome. Nah, yang selanjutnya ada input sekolah. Input atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga yaitu masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Baiklah, yang selanjutnya ada proses sekolah. Menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru, berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan kasih sayang serta penuh cinta. Nah, yang selanjutnya ada output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sebagai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Kemudian yang terakhir ada outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah, itu tadi materi yang akan kita bahas kali ini. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, boleh teman-teman tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!